Semuanya boleh maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul memperingati, mengenang, mengirim doa, tahlil dan khatam mengenang wafatnya 100 hari dari wafatnya orang tua kita, guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Miftahus Salam bin Kiai Zubair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada keluarga besar beliau, keluarga beliau, anak, istri, santri, murid-murid, para guru-guru di Yayasan Assalam senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia di dalam konsep assalam, dan di akhirat di dalam kubur kita menemukan salam, dan dibangkit dari kubur dalam keadaan salam, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan semboyan dan ucapan salam. Tahiyyatuhum yawma yalgawnahu salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam ni'am tayyal masaib wa akhud tadbir khaib lam yazal fi qabdati syakki rahin lam yadhuk aisha al-ibadi salihin inna fil ghaibi ajaib. Kam ni'am tayyal masaib. Di dalam hal-hal yang gaib itu mengandung keajaiban dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, keajaiban tadbir dan perencanaannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang terkandung di balik musibah. Dan orang yang hanya bertumpu kepada rencananya saja, dia akan selalu kecewa. Sebab di balik rencana manusia ada rencana Allah yang lebih baik di dalam mengatur, yang lebih baik di dalam merencanakan, yang lebih baik di dalam mengatur takdirnya dan strateginya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kematian adalah sesuatu yang Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap manusia. Enggak ada jalan untuk lolos dari kematian. Seandainya ada orang yang bisa lolos dari kematian, maka niscaya itu akan diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling disayang, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau adalah mayyit, calon mati. Dan mereka semuanya, manusia itu mayyitun, semuanya adalah orang-orang yang bakalan mati juga. Semuanya. Ini kita yang hadir di sini. Coba lihat kanan kiri kita. Yang bukan mayyit ada gak? Semuanya mayyit. Tahu gak mayyit? Mayyit artinya adalah manusia gabil lil maut, yang bisa mati. Baik, walaupun dia belum mati, tapi dia disebutnya mayyit. Kalau sudah mati disebutnya mayit. Nah itu kita semuanya mayit. Semua kanan kiri kita mayit. Saat kita bercermin mayit. Saat kita berselfie mayit. Saat kita melihat wajah saudara kita kanan kiri kita ada mayit. Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang kanak-kanak, semuanya mayitun. Ada satu orang nanya ke Hasan al-Basri waktu hadir jenazah, ramai banget yang hadir jenazah, orang pada nangis semua. Siapa mayitnya kok pada nangis? Hasan al-Basri bilang, mereka pada nangis soalnya tahu mayitnya siapa. Soalnya mayitnya kamu, saya, dan mereka semua berasa kalau diri mereka bakalan jadi mayit. Sehingga mereka semuanya nangis, ingat akan kematian. Sampai itu orang dulu, para salafus saleh itu kalau nganter jenazah ke kuburan
semuanya dalam linangan air mata, semuanya dengan tangisan, semuanya dalam khusyuk. Nggak ada tuh nganter jenazah sambil ngerokok, nggak ada. Itu mazhar penistaan terhadap jenazah. Maaf, penistaan terhadap jenazah. Nggak ada orang nganter jenazah sambil gosip, sambil ngomong duniawi, nggak ada. Itu mengejek, nggak mengejek, itu mengejek kepada jenazah. Hal yang kayak begitu. Nah itu nggak ada orang nganter jenazah sambil ngomong duniawi, apalagi sambil gosip, sambil mengumpat, nggak ada. Semuanya dalam linangan air mata, semuanya zikir, semuanya ingat kematian, semuanya nangis, semuanya baca Al-Quran. Begitu kalau nganter jenazah. Sampai itu orang-orang di antara mereka para salafus saleh zaman dulu, saking khusyuknya, nggak sedikit dari mereka begitu sampai di kuburan pingsan. Ditanya kenapa pingsan, begitu dia sadar, bilang saya ngebayangin apa yang dihadapin mayit di dalam kuburnya, dia lagi diinterogasi, dia lagi ditanya, itu yang membuat saya gemetaran sampai pingsan. Semaput. Bahkan tuh kurung batang dipakai, peginya dipakai, pulangnya dipakai. Peginya nganter jenazah, pulangnya nganter orang yang pingsan ke rumahnya. Subhanallah. Kayak begitu. Khusyuk meliput semua yang hadir. Makanya ketika itu sahabat Rasulullah SAW mereka bilang, awwalu ilmin yurfa'u minal ard al-khusyuk. Ilmu yang pertama yang diangkat dari muka bumi, tahu ilmu apa? Ilmu khusyuk. Itu yang pertama diangkat. Ketika hilang khusyuk, hilanglah hakikat ilmu. Nggak ada kebaikan di dalam ilmu yang nggak ada khusyuknya. Nggak ada keberkahan di dalam ajaran, di dalam ilmu, di dalam nasihat yang tidak mengandung khusyuk. Allah Ta'ala bilang, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Apa ciri keimanan? Ya, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Salatnya khusyuk. Walidzalik Allah Ta'ala ketika bicara tentang ulama, yang sebenarnya Allah Ta'ala menyebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang mengenal takut kepada Allah Ta'ala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Makanya kalau ulama nggak punya rasa takut, ulama nggak punya khusyuk, bukan ilmu yang dia punya, palsu yang dia punya. Bukan ilmu, tapi cuma kostum ilmu, cuma bungkus ilmu, cuma kemasan ilmu. Ilmu itu mewariskan rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah. Qala al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Mau tahu orang yang punya ilmu, orang yang punya rasa takut. Ilmu dengan pengamalan, dengan diamalkan, dengan akhlak, dengan sifat yang luhur, dengan budi pekerti yang santun, dengan rasa khusyuk, dengan takut kepada Allah bil ahwal, halal khauf, keadaan takut, halal khusyuk, takut kepada Allah Ta'ala, khusyuk kepada Allah Ta'ala, khudu', inkisar, zillah. Ilmu kayak begitu. Ilmu tuh seperti itu. Begitu. Mau tahu ahli ilmu ya kayak begitu. Ilmu bukan dengan orasi, bukan dengan pidato, bukan juga dengan berjidal dan dengan berdebat, tapi ilmu itu dengan takut kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa itu alim, punya ilmu. Nabi Harun alim, punya ilmu. Di zaman mereka yang tukang pidato siapa? Oratornya siapa? Fir'aun orator, tukang orasi. Kemudian juga Haman itu orator, pandai berorasi. Qarun tukang orator, tukang orasi, pandai berjidal, berdebat. Innama utituhu min ilmi, saya dapat dari ilmunya saya. Tukang orator, tetapi itu mereka bukan alim. Yang alim ada Sayyidina Musa. Sayyidina Musa itu orang yang diberikan keilmuan. Bahkan karenanya itu ilmu rasa takut kepada Allah Ta'ala, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudara-saudara sekalian, nggak ada jalan untuk kabur, untuk lari dari kematian
Jangan harap masker kita bisa melindungi kita dari kematian. Andaikan kita bermasker tembok, tetap kita nggak bisa lolos dari kematian. Kita cor mukanya kita, nggak bisa lolos kita dari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu kabur darinya, dia bakal menjumpai kalian, bakal menyidak kalian, bakal mergokin kalian. Kemudian begitu kita mati, diboyong ke akhirat. Kita sesaat lagi akan direnggut dari tengah-tengah keluarga kita, direnggut dari tengah-tengah anak istri kita, direnggut dari tengah-tengah jamaah kita, direnggut begitu dari tengah-tengah harta kita, rumah kita, diboyong ke kuburan. Kematian itu sesaat lagi, sebentar lagi. Itu yang bakalan terjadi kepada kita sekalian, dan itulah masa depan yang hakiki. Kalau udah begitu, udah nggak penting lagi duit kita berapa, nggak penting lagi harta kita berapa, nggak penting lagi mobil kita apa, nggak penting lagi rumahnya di mana, nggak penting lagi jamaahnya, pengikutnya, followernya, semuanya udah nggak penting lagi kalau udah begitu. Saat kematian nggak penting jabatannya, oh saya jadi pejabat, saya nggak jadi pejabat, udah nggak penting lagi saat tersebut. Yang perlu kita pikirkan tentang harta kita, dari yang halal atau dari yang haram, itu yang bakalan ditanyain. Dari mana tuh harta diambil dan kemana kita infakkan harta tersebut. Kesehatan kita, masa muda kita, kemana umur kita, kesehatan kita, waktu luang kita, kemana kita pakai, kemana kita habiskan. Itu semuanya. Ambil kesempatan dari kehidupan kita sebelum datangnya kematian. Ini di dunia, yang sehat nggak selamanya sehat, yang kaya nggak selamanya kaya, yang punya waktu luang nggak selamanya punya waktu luang, yang muda nggak selamanya muda. Biar kata kita warnain rambut kita, ubannya kita warnain, itu nggak bikin muda, nggak bikin umur kita jadi tambah muda, kagak. Penampilannya doang, umurnya mah segitu-segitu juga, segitu juga. Muka kita pakein krem biar nggak keriput, nggak bikin kita jadi muda, umurnya segitu-segitu doang, cuma penampilannya doang. Biar kata muka kita cat, tetap aja tidak akan menambah umur kita. Umur ya udah segitu. Masing-masing yang ada di sini ajalnya itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuklah dengan hal yang penting, dengan hal yang semestinya. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang gak ada gunanya, yang kagak penting, yang bukan prioritas. Apa sih yang prioritas? Yang prioritas itu adalah sholat kita, puasa kita, bakti kita kepada ibu bapak, berinfak, bersedekah, nuntut ilmu agama, berzikir, ngakurin orang, damaikan orang. Itu yang prioritas. Yang lain tuh cuma pernak-pernik duniawi, cuma hiasan duniawi yang membuat orang banyak tertipu. Aksesoris emas beneran tuh, nggak taunya plastik. Aksesoris, wah cakep banget, berkilau. Nggak semua yang kuning itu emas, nggak semua yang berkilau itu emas indah. Itu cuma aksesoris doang. Nah itu duniawi tuh kayak begitu. Dunia darun liman la darolah. Dunia adalah rumah bagi orang yang di akhirat nggak punya rumah. Rumahnya dunia, rumah-rumahan. Kendaraannya, mobilnya, mobil-mobilan. Kenikmatannya semuanya bohongan, imitasi, palsu. Berbanding dengan akhirat, itu semuanya palsu. Ada orang yang lebih mengutamakan mobil-mobilan dibanding mobil beneran. Rumah-rumahan, tahu kan rumah monopoli itu? Saya punya rumah, saya punya hotel. Berbanding akhirat, nah itu kayak rumah monopoli. Nggak ada harganya, nggak ada nilainya dibandingkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Makanya dibilang di dalam hadis, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Ada Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah yang mati syahid. Itu Sa'ad bin Mu'adz yang mana ketika dia meninggal dunia, beliau saat meninggal dunia itu arsy-Nya Allah bergoncang dengan wafatnya beliau.
Itu sampai itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang tentang setiap orang yang masuk kubur tuh itu bakalan dihimpit dagtatil qabr, jepitan kubur. Itu tanah kuburan menjepit dia. Nggak ada yang selamat dari jepitan kubur. Kalau ada orang yang selamat dari jepitan kubur, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah yang waktu dia meninggal itu arasy-Nya Allah goncang dengan wafatnya beliau, Sa'ad bin Mu'adz. Itu katanya orang-orang yang tukang maksiat saat dijepit di dalam kuburannya itu sampai tulang rusuknya saling bersilangan satu sama lain, saking dahsyatnya. Tapi kata Rasulullah, kalau mukmin yang taat kepada Allah Ta'ala itu dia juga dijepit di dalam kuburannya, tapi dijepitnya nggak seperti tukang maksiat. Itu bumi menjepit dia seperti seorang ibu menyambut kedatangan anaknya, dipeluk dengan erat, didekap dengan erat, kayak begitu. Tapi yang tukang maksiat dijepit tuh sampai tulang rusuknya saling bersilangan satu sama lain. Ya musallim sallim, ya Allah selamatin kita. Ente sibuk sama politik, lupa mikirin beginian. Sibuk sama kursinya orang lain, sibuk sama tahtanya orang lain, sibuk sama dunianya orang lain. Ajal udah ditenggorokan, malaikat Israel udah membidik kita. 5 menit lagi, 10 menit lagi, sejam lagi, 2 hari lagi, udah dibidik. Masing-masing kita ini udah dibidik. Masih aja sibuk sama aibnya orang, masih aja sibuk sama kesalahannya orang, masih aja sibuk sama dunianya orang lain, sama hartanya orang, sama tahtanya orang, sama kedudukannya orang, sama jabatannya orang lain. Apa nggak malu bentar lagi kita masuk ke dalam kuburan, masih aja kita sibuk sama hal-hal yang demikian tersebut. Hadza Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah, Nabi Muhammad bilang, la min dilu Sa'din fil jannah khair minad dunya wa ma fiha. Sapu tangan, tahu gak sapu? Kita tuh habis pakai sapu tangan, tisu, lap keringat, terus buang. Itu sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di sorga lebih mahal dari dunia seisinya. Itu sapu tangannya. Makanya apa sih yang nipu kita dari sorganya Allah Ta'ala? Apa yang nipu kita? Hingga kita korbanin sorga. Ente yang jadi pejabat? Bukan. Terus siapa yang jadi pejabat? Bapak kamu? Bukan. Adik kamu? Bukan. Siapa? Ente kenal? Dia kenal kamu? Enggak kenal. Tapi gara-gara dia kita ketinggalan sholat jamaah, gara-gara dia kita saling mendengki, gara-gara dia kita saling membenci. Orang sial yang nuker akhiratnya demi dunia untuk dirinya sendiri. Itu orang bodoh yang menukar berlian demi kotoran kambing. Dia buang berlian dia demi kotoran kambing. Itu orang bodoh. Menukar dunianya dia korbankan dunia, akhiratnya, agamanya demi dunia yang dia kejar. Tapi yang 1000 kali lebih bodoh, dia korbankan akhiratnya dia, agamanya dikorbankan demi dunianya orang lain, bukan buat diri dia, buat orang. Itu dunianya, bukan dunia dia, jabatannya bukan buat dirinya, buat orang lain. Ini yang 1000 kali lebih bodoh, dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Ada orang dibodohi, ditipu oleh orang pintar, masih lebih terhormat dibanding ditipu sama orang bodoh. Ini lebih memalukan lagi, ditipu oleh orang bodoh. Waliyadzubillah. Nah ini dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan duniawi adalah pernak-pernik yang penuh dengan tipuan. Ad-dunya dar liman la daralah. Dunia adalah rumah buat orang yang di akhirat enggak punya rumah. Wa malun liman la malalah. Harta bagi orang yang di akhirat enggak punya harta. Walaha yajma'u man la aglalah. Yang terobsesi ngumpulin dunia adalah orang yang nggak punya akal, yang terobsesi ngumpulin dunia, nggak punya otak orang tersebut. Adimul aql, lau kan ya'qil kana fakkar.
absen akalnya, tidak punya akal. Kalau dia punya akal, dia bakal dipakai tuh akal untuk berpikir. Mikir apa? Tafakkar fi fanaha, berpikir betapa fananya dunia. Tiap hari ada yang mati, tahu gak? Nih kita nih, saya nih diundang acara, dari satu acara ke acara lain tuh orang mati. Semuanya urusannya orang mati. Haul, semalam hadir haul, setahun wafatnya seseorang. Sebelumnya lagi hadir jenazah. Kemarin di hari yang sama, kemarin hari apa tuh? Hari Jumat. Hari Jumat tuh di hari yang sama ada jenazah yang dikuburkan, sama juga ada acara tahlilan juga. Sebelumnya lagi 7 hari, sebelumnya lagi 3 hari, sebelumnya lagi ngelawat jenazah ini tiap hari. Subhanallah. Tuh dari satu jenazah ke jenazah yang lain. Nah, kita di sini coba tunjuk satu orang yang belum ada keluarganya yang meninggal dunia. Yang keluarganya masih utuh. Di sini ada gak yang keluarganya belum ada yang meninggal? Nggak ada. Setiap kita yang hadir di sini, kalau nggak bapaknya udah meninggal, atau ibunya, atau anaknya, atau suaminya, atau istrinya, atau adiknya, atau kakaknya, atau kakeknya, atau neneknya, atau cucunya, atau sepupunya, atau iparnya, atau mertuanya, atau mantunya, pasti kita di sini punya seseorang yang udah meninggal dunia. Dan begitulah dunia kayak begitu. Kalau kita punya akal, tuh akal dipakai untuk mikir. Mikir apa? Mikir tafakkar fi fanaha, betapa fananya dunia. Wal umur fanin wa intal la budda min karatissan. Umur itu fana walaupun panjang. Andaikan kita diberikan umurnya seperti umur Nabi Nuh, ujungnya apa? Umur Nabi Nuh 1000 tahun lebih, ujungnya apa? Mati. Dikasih umur Nuh, dikasih umurnya kaum Ad, ujungnya mati. Umur itu fana, walaupun panjang, mesti mencicipi kematian. Datang malakul maut, datang kepada Nabi Musa, kama fi Sahih Bukhari. Masuk tanpa izin, bilang saya mau cabut nyawa kamu, ditempeleng oleh Nabi Musa. Pulang ngadap Allah, ya Rabb, kamu utus saya kepada orang yang benci kepada kematian, yang enggak suka kematian. Bilang, kamu izin enggak? Enggak. Nah, kali ini izin. Datang malakul maut kali berikutnya kepada Nabi Musa, ya Musa, Assalamualaikum, saya minta izin, saya malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dia bawa banteng, bawa apa namanya, banteng, sapi besar. Kemudian saya malakul maut diutus, ini saya bawa banteng. Allah Ta'ala bilang, silahkan kamu usap telapak tanganmu di banteng ini. Setiap bulu yang tersentuh tanganmu bertambah 1 tahun. Itu sekali ngusap kira-kira berapa ribu? 1000 lembar, 2000 lembar, 5000 lembar. Pokoknya setiap lembar bertambah 1 tahun dari umurnya. Nabi Musa nanya, terus udah dapat 2000 lembar, 3000 lembar, 3000 tahun, 5000 tahun, udah gitu apa? Summa madza? Summal maut. Setelah itu mati. Walaupun umurnya 5000 tahun, tetap ujungnya mati. Kematian. Tuh. Nabi Musa bilang, idzan faminal an. Kalau emang ujungnya kematian, ya dari sekarang dah, katanya Nabi Musa. Dan meninggal dunia. Ala nabiyina alaihi afdhalus shalah wa azka taslim. Semuanya berujung dengan kematian. Habis. Segitu aja. Tafakkar fi fanaha. Orang yang umurnya panjang, tanya sama dia, kamu panjang banget umurnya, 100 tahun, 150 tahun. Tanya sama dia, enak apa kagak? Bilang, dia udah merasakan, wah, istri saya udah meninggal, anak saya meninggal, cucu saya meninggal, cicit saya meninggal. Dia ngalamin berapa puluh mayit dari keluarga yang mati. Berapa banyak musibah yang dia lalui, berapa banyak kena banjir, berapa banyak kebakaran, berapa banyak kehilangan, berapa banyak kebangkrutan, berapa banyak penyakit, berapa banyak. Orang itu yang umurnya panjang, hidup lama, ya musibah banyak, bakal dia lalui musibah banyak. Tuh.
Tafakkar fi fana, dunia kayak begitu. Ente mikir betapa fananya. Wa fi kasrat anaha, banyak susahnya, banyak deritanya. Sebutin satu orang yang nggak pernah menderita hidup di dunia, nggak pernah diuji. Ada nggak? Seorang pun di sini nggak ada. Sampai dulu tuh ada satu orang penyair, ya, itu jalan di pasar sambil melantunkan syairnya. Dia bilang, ma fiha mustarih illa ibn jarih. Nggak ada yang bisa hidup tentram dan enak dan nyaman di dunia kecuali Ibn Jarih. Siapa itu Ibn Jarih? Ibn Jarih adalah seorang hartawan, kaya raya, hidup bahagia, senang banget, dihormatin dan paling kayanya orang. Itu yang dia kumandangkan kalau jalan. Di dunia nggak ada satupun yang bisa hidup nyaman, tentram kecuali kalau dia Ibn Jarih. Ibn Jarih dari rumahnya sekali ngedengar tuh orang lewat, panggil, datang sini. Diundang, itu orang diundang oleh Ibn Jarih, girang, penyair itu. Datang ketemu sama Ibn Jarih, saya mau undang kamu makan, ayo makan. Diundang makan. Saat tiba waktunya makan, dihidangkan makanan yang paling mewah, yang paling lezat. Silahkan makan. Katanya Ibn Jarih, bilang, sama-sama. Kata penyair itu, kan saya tamu, sama-sama, bareng sama tuan rumah. Oh kagak, saya tuan rumah, makanan saya beda sama kamu. Ibn Jarih yang kaya raya, makanan saya beda sama kamu. Dia orang kaya, pasti makanannya lebih enak. Ya udah dia makan. Nggak lama lagi dia makan, datang makanannya Ibn Jarih. Dibawa, ditutupin. Wah, pasti lebih enak. Satu hidangan aja. Ini puluhan macam, ini cuma satu macam. Dibuka, roti gandum kering, kagak enak. Itu doang. Iya, ini doang hidangan saya. Kenapa? Kan kamu kaya. Iya, saya punya diabetes, saya punya darah tinggi, saya punya gula, saya punya kolesterol, saya punya penyakit ini, saya punya jantung koroner, saya punya ginjal, saya punya ini, punya itu, macam-macam. Jadi nggak boleh makan kecuali gini doang. Oh, iya udah. Begitu pulang dari rumahnya Ibn Jarih, itu penyair, dia rubah syairnya. Dia bilang, ma fiha mustarih hatta Ibn Jarih. Di dunia nggak ada yang bisa hidup senang. Walaupun dia Ibn Jarih juga susah juga. Sakit juga, menderita juga. Itu dunia kayak begitu. Apa gerangan nikmatnya, kenikmatan yang berujung kematian? Apa enaknya? Apa enaknya? Kebahagiaan yang berujung duka. Rumah mewah yang sewaktu-waktu berubah menjadi rumah duka. Jam yang indah, perhiasan, cincin bagus, baju mewah, berujung-ujung pemiliknya pakai kain kafan. Kebanggaan apa yang dimiliki di balik itu semuanya? Apa? Subhanallah. Tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi gillat ghinaha. Terus yang anda dapat dari dunia ada sih? Berapa banyak yang kita dapat dari dunia? Saya punya rumah 10. Yang bisa kamu huni dalam satu waktu berapa rumah? Cuma satu ruangan. Punya mobil 1000 mobil. Kayak siapa tuh, ada pemimpin mana punya 1000 mobil. 1000 mobil mewah, 2000 mobil mewah. Setiap mobilnya harganya ada yang puluhan miliar, berlapis emas. Dalam satu waktu, mana yang bisa dia pakai? Mana yang bisa dia masukin? Apa dia punya 1000 mobil, dia tidur di mobilnya? Dia huni tuh mobilnya? Ada beberapa mobil, udah 20 tahun nggak dia masukin tuh mobil, 20 tahun kagak dia dudukin tuh mobil. Tuh dia punya rumah, puluhan gedung apartemen, bertahun-tahun nggak dia masukin. Punya villa, 100 villa, 200 villa, yang bisa dia huni dalam satu waktu cuma satu doang. Apa yang dia dapat? Terus dia mati bawa apaan? Apa yang dia bawa? Meninggal dunia. Ada salah satu raja dari Daulah Utsmaniyah, dia pesan, saya kalau meninggal dunia tolong tangan saya keluarin dari kain kafan. Pas digotong di kurung batang, keluarin tangan saya keluar. Bilang, kenapa? Wasiatnya aneh. Biar orang-orang pada tahu, biar semua pada tahu, saya penguasa negeri-negeri yang punya banyak harta, punya banyak istana, ninggalin banyak warisan. Saya meninggal dunia, tangan saya bawa apaan? Apa yang saya bawa? Nggak bawa apa-apa. Tahu nggak? Yang dibawa apa? Tuh pesantren,
Itu yang ada, yang kita bawa ke dalam kuburan kita. Ilmu yang kita tinggalkan, anak-anak yang kita didik, santri yang kita didik, ajaran baik, nasihat baik, begitu tempat ilmu, masjid yang kita bangun, nafkah sedekah yang kita infakkan ke sana ke sini, itu yang kita bawa ke dalam kuburan kita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesadaran kepada kita sekalian. Jadi makanya nih beruntung Kiai Miftah Salam, beliau beruntung sebab beliau meninggal dunia. Beliaunya meninggal, tapi amal baiknya nggak meninggal. Terus ngalir terus. Tiap hari tadi malam orangnya udah meninggal nggak ngapa-ngapain, tapi pahala ngalir ke kuburannya. Itu tempat ilmu, kegiatannya terus ngalir ke kuburannya. Selama di situ ada orang yang belajar, mengajar, sholat, ibadat, ngaji, ta'lim, ta'allum, itu terus ngalir ke dalam rekeningnya beliau. Bertahun-tahun, sampai ratusan tahun, terus ngalir semuanya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberuntungan kepada kita sekalian. Tahu siapa orang yang beruntung? Tuba liman mata wa lam tamut hasanatuh. Beruntung orang yang mati, meninggal dunia, tapi kebaikan dia gak mati, tetap jalan terus. Sial orang yang mati, tapi kejahatannya gak mati, kejahatannya jariah, ngalir terus. Ada kan sodagoh jariah, masjid jariah, infak jariah, pesantren jariah, madrasah jariah. Ada juga bohong jariah, ada juga buka-bukaan aurat jariah, ada juga tuh layar tancap jariah, orkes jariah, ada juga begitu, kemaksiatan jariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik, hidayat, bimbingan kepada kita sekalian. Kiai Miftah Salam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga besar beliau berikan keberkahan semuanya. Insyaallah putra-putra beliau, istri beliau, para santri, anak murid beliau, dan guru-guru semuanya dapatkan keberkahan. Tokoh masyarakat yang hadir tengah-tengah kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga kita dari bala, dari musibah. Allah Ta'ala berikan pertolongan untuk negeri kita ini. Diangkat wabah, penyakit, dan keburukan dan musibah dari negeri kita dimanapun musibah tersebut terjadi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat manusia dan muslimin secara khususnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalaf amraka wa 'asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.